Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pratama dengan NIM akhir 185 dari kelas E. Di sini saya akan mengerjakan tugas sebelum praktikum bab 4, yaitu standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Baik, untuk pendahuluan standarisasi, serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artian memenuhi standar kimia, biologi, maupun farmasi, termasuk jaminan atau batas-batas stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Proses menjamin bahwa produk akhir, obat, ekstrak, atau produk ekstrak mempunyai nilai-nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan atau dirancang dalam formula terlebih dahulu. Tujuannya yaitu agar diperoleh bentuk bahan baku atau produk kefarmasian yang bermutu, aman, serta bermanfaat. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar atau persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau yang biasa disingkat dengan FHI atau standar lainnya yang diakui. Bahan baku yang digunakan dalam sediaan farmasi berupa obat bahan alam, suplemen kesehatan obat kuasi, dan juga kosmetik sediaan tertentu berdasarkan kajian resiko harus memenuhi standar atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 321, obat bahan alam digolongkan menjadi satu, yaitu jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan juga obat bahan alam lainnya. Standarisasi Simplisia adalah serangkaian pengujian dan prosedur untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat Simplisia atau bahan alam obat sebagai bahan baku produk obat. Proses ini meliputi parameter organoleptik, yaitu uji fisik, kimia, kadar abu, kadar sari, dan kandungan senyawa aktif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk bahan alam yang bermutu, konsisten, dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Standarisasi Simplisia ini menjamin kualitas bahan baku obat, bahan alam, sehingga terjamin juga keamanan dan khasiatnya. Syarat suatu bahan dapat menjadi obat tradisional minimal memenuhi 3 aspek syarat. Yang pertama itu adalah aman atau safety, dan juga berkhasiat, dan juga yang pastinya yaitu harus berkualitas. Standarisasi atau kontrol mutu Simplisia, kebenaran jenis atau identifikasi spesies tumbuhan. Lalu, parameter makroskopik, yaitu deskripsi morfologis Simplisia. Lalu selanjutnya, parameter mikroskopik, yaitu yang mencakup pengamatan terhadap penampang melintang Simplisia atau bagian Simplisia dan terhadap fragmen pengenal serbuk Simplisia, reaksi identifikasi, reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan kemurnian Simplisia terhadap irisan atau serbuk Simplisia. Lalu selanjutnya kemurnian, bebas dari kontaminasi kimia, biologis, dan tidak selalu mungkin memperoleh Simplisia sepenuhnya murni. Bahan asing yang tidak berbahaya dalam jumlah sangat kecil pada umumnya tidak merugikan. Lalu selanjutnya, harus bebas dari serangga atau fragmen hewan atau kotoran hewan. Tidak boleh menyimpang bau dan warnanya. Lalu selanjutnya, tidak boleh mengandung lendir dan cendawan atau menunjukkan tanda-tanda pengotoran lain. Dan juga selanjutnya tidak boleh mengandung bahan lain yang beracun atau berbahaya. Standarisasi Simplisia, aturan penstabilan wadah penyimpanan dan transportasi.
Pengawetan. Simplicia tidak boleh mengandung bahan pengawet. Wadah dan bungkus tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan baik secara kimia atau fisika. Tertutup baik dan harus rapat. Penyimpanan agar dihindari dari cahaya dan penyerapan air. Simplicia sebagai bahan atau produk yang dikonsumsi manusia sebagai obat. Mutu, aman, dan bermanfaat. Simplicia sebagai bahan dengan kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis. Harus memiliki spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi atau jenis dan kadarnya, atau senyawa kandungannya. Nah, berikut adalah tugas sebelum praktikum. Yang pertama yaitu menyebutkan parameter mutu bahan baku simplicia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Lalu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI. Pada tabel mengenai metode pengujian, prinsip pengujian, dan juga parameter kunci yang diamati pada susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu total, KIT, kadar kandungan minyak atsiri, dan juga kadar flavonoid total. Baik, di sini saya akan menyebutkan di soal pertama yaitu tentang parameter mutu bahan baku simplicia dan ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Parameter spesifik yaitu identitas, meliputi deskripsi tata nama, bagian tumbuhan yang akan digunakan, dan senyawa identitas. Lalu untuk organoleptiknya yaitu meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, padat, serbuk, kental atau cair, warna, bau, dan juga rasa. Parameter makroskopik. Deskripsi morfologi simplicia. Parameter mikroskopik mencakup pengamatan terhadap penampang melintang simplicia atau bagian simplicia dan terhadap fragmen pengenal serbuk simplicia. Reaksi identifikasi. Reaksi warna untuk memastikan identifikasi dan kemurnian simplicia terhadap irisan atau serbuk simplicia. Kandungan kimia untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung. Parameter non-spesifik. Kadar air dan susut pengeringan. Pengukuran kadar air yang berada di dalam bahan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Pengukuran pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam persen. Kadar abu. Bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik, memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Sisa pelarut. Menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas. Untuk ekstrak cair berarti kandungan pelarutnya misalnya kadar alkohol, memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair, menunjukkan jumlah pelarut atau alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Residu pestisida, menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplicia pembuatan ekstrak. Cemaran logam berat, menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan. Cemaran mikroba, menentukan adanya mikroba
yang patogen secara analisis mikrobiologis memberikan gambaran bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba yang patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya bagi kesehatan. Kadar sari larut air dan larut etanol. Lalu selanjutnya, berikut adalah syarat baku Simplicia. Kadar air tidak lebih dari 10%. Angka lempeng total sama dengan atau kurang dari 10. Angka kapang dan hamir kurang lebih 10 kalori per gram. Mikroba patogen negatif. Berikut juga cemaran berat logam. Logam yang mengendap AS, contoh logam beratnya ada Pb, Hg, As, Sb, Cd, Bn, Cu, Bi. Cemaran mikroba patogen yaitu ada Salmonella, ada Clostridium, ada Shigella. Lalu selanjutnya, berikut ada daftarnya terlampir. Lalu untuk yang kedua yaitu soalnya diperintahkan untuk menyebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Pola kromatogram yaitu KLT, KCKT, dan KG. Kadar total golongan kandungan kimia atau spektrofotometri, titrimetri, volumetri, gravimetri, dan lain-lain. Yaitu ada golongan minyak atsiri, golongan steroid, golongan tanin, golongan flavonoid, golongan triterpenoid atau saponin, juga golongan alkaloid, lalu golongan antrakinon. Kadar kandungan kimia tertentu, senyawa identitas atau senyawa kimia utama atau senyawa aktif, densitometer, Kg, dan juga KCKT. Lalu selanjutnya, susut pengeringan. Susut pengeringan adalah kadar bagian zat yang menguap meliputi air dan zat atsiri kecuali dinyatakan lain. Metode pengujian. Susut pengeringan dilakukan menggunakan metode gravimetri pada proses awal kurs. Porselin dipijarkan menggunakan oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Dan perlakuan ini diulang sampai 3 kali hingga berat kurs porselin konstan. Tujuan dari pemijaran kurs porselin adalah untuk menentukan nilai konstan dari berat cawan dan agar air atau mineral tidak ikut ke dalam bobot yang nantinya akan dihitung. Serbuk Simplicia dipijarkan ke dalam oven pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit, sampai berat konstan. Hasil yang diperoleh pada susut pengeringan 0,171%. Standar Farmakope Herbal Indonesia tidak lebih dari 10%. Lalu selanjutnya, prinsip pengujian susut pengeringan untuk mengetahui persentase dari penguapan air dan juga senyawa yang menghilang selama proses pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga Simplicia tidak mudah rusak saat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Air atau senyawa-senyawa lain pada kadar lebih dari 10% dapat menjadi media pertumbuhan mikroba. Selain itu, dengan adanya air akan menyebabkan terjadinya reaksi enzimatis yang dapat menguraikan zat aktif sehingga mengakibatkan penurunan kualitas mutu Simplicia ataupun merusak ekstrak dalam penyimpanan. Lalu selanjutnya, parameter susut pengeringan adalah pengujian untuk menentukan jumlah zat yang hilang setelah bahan atau sediaan dikeringkan. Biasanya disebabkan oleh penguapan air atau pelarut yang mudah menguap yang masih tertinggal dalam bahan.
Nah, berikut cara perhitungannya, yaitu bobot awal sampel dikurangi bobot akhir simplisia dibagi bobot simplisia dikali 100%. Lalu selanjutnya, metode pengujian kadar air. Penetapan kadar air merupakan parameter yang menunjukkan batas terkecil kandungan air yang ada di simplisia. Destilasi dilakukan menggunakan metode toluen, di mana volume air dibaca setelah toluen dan air memisah dengan sempurna. Setelah volume diketahui, dilakukan perhitungan kadar air. Azeotrop menggunakan pelarut yang bersifat immiscible, yaitu jenis pelarut yang tidak dapat bercampur dengan air selama proses destilasi. Pelarut tersebut bersama air dalam bahan akan menguap pada suhu lebih rendah dari suhu didih air. Dalam labu penampung destilat, pelarut dan air terpisah sesuai berat jenisnya. Lalu selanjutnya, prinsip dari kadar air. Untuk menetapkan kadar air adalah mengurangi kadar air bahan dilakukan dengan cara pemanasan dan juga penimbangan kandungan air pada bahan adalah kehilangan bobot sebelum dan sesudah pengeringan. Parameter kunci yang diamati pada kadar air adalah persentasi kadar air persen dalam simplisia yang menunjukkan tingkat kelembaban dan berpengaruh terhadap stabilitas serta mutu bahan alam. Adanya air pada simplisia dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba, jamur, serangga, dan juga hidrolisis. Oleh karena itu, maka persyaratan kadar air perlu ditetapkan terutama pada simplisia yang mudah menyerap air dan mudah rusak karena adanya air. Persyaratan kadar air simplisia adalah kurang dari 10%. Baik, selanjutnya. Simplisia sebanyak 5 gram dan batu didih dimasukkan ke dalam labu alas bundar. Lalu alas bundar kemudian dirangkai dan dihubungkan dengan alat penampung yang dilengkapi dengan tabung penerima. Lalu dimasukkan toluen sebanyak 200 ml dan aquades sebanyak 2 ml ke dalam labu melewati rangkaian alat. Rangkaian alat tersebut kemudian dihubungkan dengan pendingin balik. Kemudian, labu alas bundar dipanaskan di atas heating mantle. Jika seluruh air telah tersuling, air yang melekat pada alat penampung dibersihkan dengan kawat tembaga yang sudah dibasahi toluen jenuh air. Tabung penerima kemudian didinginkan dan kadar air dibaca setelah air dan toluen telah terpisah sempurna. Setelah volume diketahui, dilakukan perhitungan kadar air dalam persen menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya, metode kadar sari. Sampel simplisia diekstraksi dengan pelarut, air atau etanol dalam kondisi tertentu, reflux, maserasi, atau perendaman panas. Setelah itu, filtrat diuapkan sampai kering dan residu yang tertinggal ditimbang. Hasilnya menunjukkan persentase kadar sari larut. Prinsipnya, menentukan penetapan kadar sari larut air dengan metode panas dan kadar sari etanol simplisia sehingga diperoleh persentase kasar sari simplisia. Penetapan kadar sari larut air dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kandungan dalam simplisia yang mampu tertarik oleh zat pelarut, yakni air. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kadar dalam persen sari larut air. Penetapan kadar sari larut etanol dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah kandungan simplisia yang mampu tertarik oleh zat pelarut etanol. Lalu selanjutnya, parameter. Berat sampel kurang lebih 5 gram serbuk simplisia kering. Jenis pelarut yang dipakai adalah air untuk sari larut air
dan etanol 95% untuk sari larut etanol. Volume pelarut yaitu sebanyak 100 ml. Metode ekstraksi menggunakan pemanasan atau reflux selama 1 jam. Volume filtrat yang diuapkan sebanyak 25 ml. Suhu pengeringan 105 derajat Celcius sampai berat konstan. Berat residu kering. Hasil penimbangan setelah pengeringan, perhitungan kadar persen berdasarkan berat residu dibanding berat sampel. Lalu selanjutnya, metabolit sekunder yang terdapat dalam simplicia merupakan zat yang mempunyai aktivitas fisiologis. Umumnya, semua metabolit sekunder dapat tersari oleh etanol dan air sebagai pelarut universal dan merupakan pelarut yang umum digunakan secara tradisional. Penentuan kadar sari menunjukkan jumlah senyawa yang dapat tersari oleh kedua pelarut tersebut. Lalu selanjutnya, kadar abu total. Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Penetapan kadar abu total bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada anorganik. Penetapan kadar abu total berkaitan dengan kemurnian dan kontaminasi. Penetapan kadar abu terdiri dari kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan kadar abu larut air. Penetapan kadar abu total bertujuan untuk menentukan jumlah total zat yang tersisa pada pemijaran meliputi abu fisiologis yang berasal dari tumbuhan sendiri dan abu non-fisiologis yang berasal dari cemaran luar seperti polusi udara, tanah, ataupun air. Abu tak larut asam menunjukkan adanya silika dan abu larut air menunjukkan abu yang berasal dari garam larut air, natrium, magnesium, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, prinsip kadar abu total. Bahan dipanaskan pada suhu di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik, memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Penetapan kadar abu terdiri dari kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan kadar abu larut air. Penetapan kadar abu total bertujuan untuk menentukan jumlah total zat yang tersisa pada pemijaran meliputi abu fisiologis atau yang berasal dari tumbuhan sendiri, dan abu non-fisiologis atau berasal dari cemaran luar seperti polusi udara, tanah, ataupun air. Abu tak larut asam menunjukkan adanya silika, dan abu larut air menunjukkan abu yang berasal dari garam larut air, yaitu natrium, magnesium, dan sebagainya. Metode yang dipakai adalah gravimetri, merupakan bagian analisis kuantitatif untuk menentukan jumlah zat berdasarkan pada penimbangan dari hasil reaksi bahan atau analit yang dihasilkan diperlakukan terhadap reaksi tertentu. Lalu selanjutnya, parameter kadar abu total. Parameter kunci yang diamati pada kadar abu total yaitu berat dan persentase abu yang tersisa setelah pengabuan sempurna, yang menunjukkan jumlah kandungan anorganik atau mineral dalam bahan. Persentase kadar abu total, persen bobot per bobot. Hasil perbandingan antara berat abu dengan berat sampel awal menunjukkan total mineral atau bahan anorganik dalam simplicia. Kestabilan berat abu dilihat dari penimbangan berulang, hingga selisih berat kurang dari 0,5 mg, menandakan pengabuan telah sempurna. Lalu selanjutnya,
kadar abu total. Komponennya ada tanur, oven, desikator, krus porselen, kertas saring bebas abu, timbangan analitik. Nah, berikut juga terlampir foto-foto tersebut. Kadar abu total 2-3 simplisia diarangkan dalam krus warna hitam, tidak berasap dan tidak berbau. Masukkan ke dalam tanur hingga bobot tetap. Kadar abu tidak larut asam. Abu total dalam krus ditambahkan 25 ml H2SO4 encer dan dididihkan selama 5 menit. Saring melalui kertas saring bebas abu. Masukkan kertas saring plus residu ke dalam krus dan tanur hingga bobot tetap. Lalu selanjutnya, kadar abu total. Perhitungan kadar abu diperlakukan terhadap reaksi tertentu. Kadar abu total perhitungannya ada krus abu dikurangi krus kosong dibagi berat simplisia dikali 100%. Dan untuk kadar abu larut air itu ada krus abu total dikurangi krus abu tidak larut air dibagi berat simplisia dikali 100%. Kadar abu tidak larut asam, krus abu total dikurangi krus abu tidak larut asam dibagi berat simplisia dikali 100%. Bobot tetapnya 0,5 mg dibagi gram dikali bobot sampel. Lalu selanjutnya, kromatografi lapis tipis atau yang biasa disebut dengan KLT. Kromatografi lapis tipis adalah kromatografi adsorpsi dan adsorben, bertindak sebagai fase stasioner, digunakan untuk memisahkan ion-ion organik, kompleks senyawa organik dengan anorganik, senyawa alami dan sintetis. Pemisahan lebih sempurna, kepekaan tinggi, dan dapat dilakukan dengan cepat. Adsorben dapat berupa silika gel, alumina, kieselgur, atau selulosa. Lalu selanjutnya, kromatografi lapis tipis adalah kromatografi adsorpsi dan adsorben, bertindak sebagai fase stasioner, digunakan untuk memisahkan ion-ion organik, kompleks senyawa organik dengan anorganik, senyawa alami dan sintetis. Pemisahan juga lebih sempurna, kepekaan tinggi, dan dapat dilakukan dengan cepat. Adsorben dapat berupa silika gel, alumina, kieselgur, ataupun selulosa. Lalu selanjutnya, prinsip KLT. Prinsip proses pemisahan pada analisis KLT yaitu distribusi dari senyawa analit berdasarkan tingkat polaritas dan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak KLT. Bekerja berdasarkan prinsip bahwa kapasitas adsorpsi setiap komponen dalam campuran untuk adsorben atau fase diam yang sama dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Metode analisis ini didasari oleh senyawa yang mampu dipisahkan dengan adanya bahan adsorpsi pada permukaan plat KLT sebagai fase diam dengan eluen sebagai fase gerak. Pemanfaatan kapasitas adsorpsi yang berbeda dari setiap senyawa terhadap fase diam. Proses adsorpsi dan desorpsi yang berkelanjutan dapat dihasilkan selama proses elusi fase gerak untuk mencapai pemisahan komponen yang berbeda dari suatu analit. Visualisasi analisis menggunakan KLT dilakukan di bawah sinar UV 254 dan 365. Lalu selanjutnya, jenis fase diam dan fase gerak menentukan kemampuan pemisahan senyawa berdasarkan polaritas. Nilai RF. Nilai RF dibandingkan dengan senyawa standar atau pembanding. Penampak bercak dilakukan dengan sinar UV 254 atau 366 nm
atau menggunakan reagen penampak bercak. Jumlah dan bentuk bercak menunjukkan kemurnian atau kompleksitas sampel. Semakin banyak bercak, semakin banyak komponen senyawanya. Kondisi pengujian. Faktor seperti suhu, kelembapan, dan waktu pengembangan harus dikontrol agar hasilnya baik. KLT konsisten dan reproducible. Untuk cara menghitung RF adalah jarak tempuh bercak senyawa dibagi jarak tempuh pelarut. Lalu selanjutnya, kadar flavonoid total. Analisis kuantitatif senyawa flavonoid total dengan menggunakan spektrofotometri UV visible dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kadar flavonoid total yang terkandung pada ekstrak etanol kulit buah alpukat atau Persea americana mill. Analisis flavonoid dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV visible karena flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan spektrum sinar tampak. Lalu selanjutnya, kadar minyak atsiri. Penetapan kadar minyak atsiri, adanya minyak atsiri ditandai dengan adanya bau yang khas, bentuk yang berminyak, dan dapat menguap pada suhu kamar. Biasanya tersusun atas campuran monoterpen, sesquiterpen, dan turunannya. Metode pengujian yaitu destilasi. Prinsip pengujian, pemisahan komponen suatu campuran berdasarkan perbedaan mobilitas yang didorong oleh perbedaan afinitas senyawa terhadap dua fase, yaitu fase diam atau stasioner dan fase gerak yang disebut dengan eluen. Lalu selanjutnya, parameter. Volume minyak atsiri, berat simplisia, waktu destilasi, suhu pemanasan, kejernihan, dan warna minyak atsiri. Nah, berikut rumus untuk menghitung persen rendemen, yaitu volume minyak per mili dibagi berat sampel yang didestilasi per gram dikali 100%. Lalu selanjutnya, kadar flavonoid total. Analisis kuantitatif senyawa flavonoid total dengan menggunakan spektrofotometri UV visible dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kadar flavonoid total yang terkandung pada ekstrak. Analisis flavonoid dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV visible karena flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonjugasi sehingga menunjukkan pita serapan kuat pada daerah spektrum sinar ultraviolet dan spektrum sinar tampak. Flavonoid, khususnya golongan flavon dan flavonol, akan berikatan dengan ion aluminium Al3+. Dari reagen aluminium klorida AlCl3, AlC3 membentuk kompleks berwarna kuning. Semakin kuat warna kuning yang terbentuk sehingga nilai absorbansi semakin besar. Parameter: panjang gelombang pengukuran, absorbansi sampel, konsentrasi flavonoid, pH reaksi, dan juga kurva kalibrasi. Lalu selanjutnya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.